Selain dikenal luas lewat film-film romansa dan drama yang menyentuh hati, industri perfilman Korea Selatan juga memiliki keberagaman genre yang patut diperhitungkan. Selama ini, perfilman Korea memang identik dengan kisah cinta yang emosional serta drama kehidupan yang kuat, bahkan seringkali berhasil menembus pasar internasional. Tidak hanya itu, film horor asal Korea juga sudah lama mendapat tempat khusus di hati penonton, karena kerap menghadirkan kisah menegangkan dengan nuansa khas Asia. Namun, di luar tiga genre populer tersebut, Korea Selatan juga sering melahirkan film-film berkualitas dari genre lain, salah satunya survival. Genre survival atau bertahan hidup ini memiliki daya tarik tersendiri karena menampilkan situasi ekstrim yang memaksa para karakter untuk berjuang menghadapi ancaman besar, baik itu bencana alam, serangan makhluk mengerikan, maupun wabah mematikan. Dan ini beberapa judul film survival Korea terbaik yang layak untuk ditonton. Ashfall adalah salah satu film aksi survival Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2019, dan mendapat banyak perhatian berkat premisnya yang unik serta visual menawan. Film ini mengisahkan tentang bencana besar yang menimpa semenanjung Korea ketika Gunung Baekdu, gunung berapi aktif yang berada di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan, tiba-tiba meletus dengan dahsyat. Letusan pertama menyebabkan kehancuran besar, menelan banyak korban, dan melumpuhkan infrastruktur di kedua negara. Namun bencana tidak berhenti di situ, karena letusan awal justru memicu serangkaian gempa bumi berantai yang berpotensi menghancurkan seluruh semenanjung. Untuk mencegah malapetaka yang lebih besar, para ilmuwan merancang rencana berisiko, menanam bahan peledak di pusat gunung untuk menetralkan letusan berikutnya. Misi berbahaya ini kemudian dipercayakan kepada Jo In Chang, diperankan Ha Jung Woo, seorang kapten pasukan khusus yang baru saja akan pulang bertemu keluarganya. Ia harus memimpin tim dalam kondisi kacau, dengan waktu yang sangat terbatas. Dalam perjalanannya, In Chang terpaksa bekerja sama dengan Lee Joon Pyung, diperankan Lee Bae Yang Hun, seorang agen rahasia Korea Utara yang cerdas namun penuh misteri. Hubungan keduanya dipenuhi ketegangan karena perbedaan latar belakang dan rasa saling tidak percaya. Namun, demi kelangsungan hidup jutaan orang, mereka harus mengesampingkan perbedaan dan bersatu menjalankan misi mustahil tersebut. Film Ashfall menyajikan berbagai adegan spektakuler mulai dari aksi militer, baku tembak, hingga momen penyelamatan dramatis yang mendebarkan. Di balik ketegangan aksi, film ini juga menggambarkan sisi emosional, tentang keluarga, pengorbanan, dan perjuangan manusia menghadapi kekuatan alam yang jauh lebih besar dari dirinya. Kombinasi aksi intens, efek visual memukau, serta dinamika hubungan antar tokoh menjadikan Ashfall salah satu film survival paling berkesan dari Korea. Film survival Korea terbaik selanjutnya adalah Tunnel, yang merupakan salah satu film populer dari negara tersebut. Bukan hanya terkenal di negaranya melainkan juga di mancanegara. Tunnel sendiri merupakan film yang menghadirkan tema tentang bencana alam yaitu gempa bumi. Tunnel pertama kali dirilis pada 2016 lalu, dan menghadirkan cerita tentang seorang penjual mobil bernama Lee Jung Soo yang mengendarai mobilnya dalam perjalanan pulang untuk merayakan ulang tahun putrinya. Nahas, terowongan bawah tanah yang dilewatinya untuk pulang ke rumah kemudian runtuh akibat guncangan. Sempat tidak sadarkan diri, namun Lee Jung Soo akhirnya menemukan dirinya terjebak dalam mobilnya yang terkubur di bawah puing-puing reruntuhan. Dia tidak memiliki peralatan atau perbekalan apapun di dalam mobilnya, dan yang dia miliki hanyalah ponselnya, 2 botol air, dan kue ulang tahun putrinya. Pemerintah Korea Selatan membentuk tim penyelamat yang dipimpin oleh Dae Kyung. Dia melakukan berbagai upaya untuk memasuki terowongan. Tetapi karena masih sangat berbahaya upaya penyelamatan tersebut, akhirnya berjalan dengan sangat lambat. Sementara tim penyelamat berusaha mati-matian menyelamatkan Jung Soo dan yang lain, sang istri, Sehyun memberi harapan pada suaminya agar tidak putus asa melalui radio. Film The Flu adalah film Korea Selatan yang rilis tahun 2013. Disutradarai oleh Kim Sung-soo. Ceritanya tentang wabah virus mematikan jenis H5N1 yang tiba-tiba menyerang distrik Bundang, Korea Selatan.
Awalnya, dua bersaudara bernama Ju Baiyang Wu dan Ju Baiyang Qi menyelundupkan imigran ilegal menggunakan sebuah kontainer. Namun, semua imigran itu meninggal karena penyakit misterius, kecuali satu orang bernama Monsai. Saat dibawa pergi, Monsai berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian, Baiyang Wu mulai sakit dengan gejala batuk dan demam. Ia sempat dibawa ke klinik dan ditangani oleh Dr. Kim In-hee, tetapi nyawanya tidak terselamatkan. Dari situlah wabah mulai menyebar cepat ke seluruh kota. Keesokan harinya, banyak warga mengalami gejala yang sama. Hasil penelitian mengungkap bahwa virus ini telah bermutasi, bisa menular dengan cepat, dan mampu membunuh hanya dalam 36 jam. Pemerintah pun mengambil langkah darurat dengan melakukan karantina besar-besaran di Bundang. Namun, langkah itu justru menimbulkan kepanikan massal dan membuat situasi semakin kacau, sementara waktu terus berjalan menuju bencana yang lebih besar. Salah satu film survival Korea terbaik adalah Train to Busan yang dirilis pada tahun 2016. Karya fenomenal garapan sutradara Yeon Sang-ho ini berhasil menarik perhatian dunia dan menjadi salah satu film Korea yang sukses besar secara global. Kisahnya berfokus pada Seok-woo, seorang ayah yang menemani putrinya dalam perjalanan kereta menuju Busan di hari ulang tahunnya. Awalnya perjalanan terasa biasa saja, namun keadaan berubah drastis ketika seorang penumpang yang terinfeksi virus misterius naik ke dalam kereta. Infeksi itu dengan cepat menyebar, menjadikan para penumpang zombie haus darah. Dalam situasi menegangkan tersebut, seluruh penumpang harus berjuang dan bekerja sama untuk bertahan hidup di dalam kereta yang terus melaju menuju Busan, satu-satunya kota yang dikabarkan masih aman. Keistimewaan Train to Busan terletak pada kemampuannya memadukan ketegangan, aksi, serta drama emosional. Film ini tidak hanya menampilkan pertarungan melawan zombie, tetapi juga menggali sisi kemanusiaan para karakternya. Penonton diajak merasakan ketakutan, keputusasaan, sekaligus harapan yang muncul dari beragam latar belakang karakter di dalam cerita. Film survival Korea terakhir dalam daftar ini adalah Peninsula, yang merupakan film aksi horor Korea Selatan yang menjadi sequel dari Train to Busan, 2016. Ceritanya berlangsung 4 tahun setelah wabah zombie melanda dan menghancurkan Korea Selatan, yang kini terisolasi dari dunia luar. Fokus utama ada pada Jung Sok, seorang mantan tentara yang pernah berhasil melarikan diri ke Hong Kong namun masih dihantui rasa bersalah karena gagal menyelamatkan keluarga saudaranya. Suatu hari, Jung Sok bersama tim kecil ditawari misi kembali ke semenanjung Korea untuk mengambil sebuah truk berisi uang dalam jumlah besar. Namun, setibanya di sana, mereka tidak hanya harus berhadapan dengan kawanan zombie ganas, melainkan juga kelompok milisi brutal bernama Unit 631, sekelompok manusia yang selamat namun hidup dengan cara kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Dalam perjalanannya, Jung Sok bertemu dengan Min Jung dan kedua anaknya yang masih berjuang bertahan hidup. Bersama mereka, ia berusaha mencari jalan keluar dari semenanjung terkutuk tersebut. Film ini menampilkan aksi menegangkan, kejar-kejaran penuh ledakan, sekaligus menggambarkan pesan tentang keluarga, rasa bersalah, dan perjuangan bertahan hidup di tengah kehancuran.